Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kesehatan Masyarakat akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai cara-cara penularan penyakit, kekebalan, dan penyakit menular, yang beranggotakan 1. Nur Alfiah, 2. Tami Zainul, 3. Saya sendiri, Tina Destiani, keempat Mala Apriliana, dan yang kelima ada Febrina Rahma Fatana. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu penyakit. Penyakit merupakan sebuah kondisi tidak normalnya sebuah perangkat organ yang ada di dalam tubuh manusia yang menyebabkan rasa sakit dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan orang yang menderitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mala Apriliana. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara penyebaran penyakit. Cara penyebaran penyakit dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama melalui media langsung atau dari orang ke orang, kedua melalui media udara, ketiga melalui media air, dan keempat melalui media vektor penyakit. Nah, saya akan menjelaskan 2 poin pertama. Yang pertama yaitu melalui media langsung atau dari orang ke orang. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan diantaranya penyakit kelamin, trakoma, HIV/AIDS, skabies, dan lain sebagainya. Penyakit kelamin seperti gonore, sifilis, dan HIV, penyakitnya dapat ditularkan melalui hubungan intim dari si penyakit dengan korban. Jadi, cara mencegahnya yaitu dengan tidak berhubungan intim sembarangan dan selalu menggunakan pengaman saat berhubungan intim. Nah, khusus untuk HIV, jangan menggunakan suntik bekas dan donor darah dari si penderita, karena si penerima donor darah atau orang yang menggunakan suntik bekas tersebut dapat berpotensi tertular penyakit HIV/AIDS. Jadi, tetaplah berhati-hati. Kemudian yang kedua yaitu melalui media udara. Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan disebut dengan airborne disease. Jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui media ini diantaranya yaitu TBC paru, varicella, difteri, dan influenza. Nah, cara pencegahan penularan penyakit ini yaitu dengan pertama memakai masker, kemudian kedua menjauhi kontak serta mengobati penyakit TBC paru. Itu dia beberapa cara penyebaran penyakit dan cara mencegahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga yaitu melalui media air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. Waterborne mechanism yaitu kuman patogen yang berada dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan. Sebagai contoh seperti penyakit kolera, tifoid, hepatitis virus, disentri basiler, dan poliomyelitis. Yang kedua ada water wash mechanism. Jenis penyakit water wash mechanism yang berkaitan dengan kebersihan individu dan umum dapat berupa infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak, infeksi melalui kulit dan mata seperti skabis dan trakoma, dan penyakit melalui gigitan binatang pengerat seperti leptospirosis. Water-based mechanism merupakan jenis penyakit dengan agen penyakit yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai pejamu intermediate yang hidup di dalam air. Sebagai contohnya yaitu schistomiasis, Drancuculus, dan medinensis. Yang kedua ada water-related insect vector mechanism. Jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air, misalnya seperti filariasis, dengue, malaria, demam kuning, atau yellow fever. Melalui media vektor penyakit, arthropod-borne disease atau sering disebut sebagai vector-borne disease merupakan penyakit penting yang seringkali bersifat endemis dan sering menimbulkan bahaya kematian. Contoh penyakit tersebut diantaranya yakni DBD, malaria, kaki gajah, dan penyakit virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Selain itu, penyakit saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid ditularkan secara mekanis oleh lalat rumah. Di sini saya Tami Yanul Kusen, NIM 12014190020 akan menerangkan tentang kekebalan tubuh. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun jugalah yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh Anda tetap berada dalam kondisi sehat. Dalam tubuh manusia, sistem imun terbagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya, 1. Sistem imun bawaan, sistem imun yang terbentuk sejak kita lahir. Kedua, sistem imun adaptif. Sistem imun ini terbentuk setelah Anda mendapat vaksin atau saat tubuh terancam penyakit. Yang terakhir yaitu sistem imun pasif. Sering disebut juga sebagai sistem imun penjaman, di mana antibodi seseorang dipindah ke individu lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi imun tubuh. Yang pertama, sebagai proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Kedua, menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Ketiga, mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Yang terakhir ada mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi tubuh. Nah, tanda imun tubuh melemah yaitu warna urin tidak jernih, bobot tidak bertambah, mudah jatuh sakit, dan stres berkepanjangan. Selain itu, beberapa penyebab imun tubuh melemah yaitu stres dan menurunnya kadar kortisol tubuh. 2. Kurang olahraga. 3. Pola makan buruk. 4. Kurang tidur. Dan yang terakhir, kurang menjaga kebersihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit menular. Penyakit menular sendiri adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya, baik manusia maupun hewan. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik, yaitu seperti virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Keberadaan mereka di dalam atau di permukaan tubuh dapat mengakibatkan infeksi. Perpindahan agen infeksi atau parasit tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dapat menyebabkan menularnya penyakit. Lalu, apa saja sih penyakit menular itu? Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit menular yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada influenza. Influenza atau yang lebih umum dikenal sebagai flu adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza ini disebabkan oleh virus atau disebut virus influenza. Virus influenza adalah virus yang setiap waktunya bermutasi, sehingga sistem imunitas tubuh lebih sulit mendeteksi virus yang satu ini. Karena sulitnya sistem imun tubuh mendeteksi virus influenza, maka tubuh cenderung lebih mudah terkena flu. Bahkan tubuh dapat beberapa kali terkena flu dalam waktu yang berdekatan. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri basil. Bakteri basil yang menginfeksi adalah bakteri basil yang sangat kuat. Akibatnya, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati TBC ini sendiri. Bakteri ini 90% cenderung menginfeksi paru-paru jika dibandingkan dengan organ-organ lainnya pada tubuh manusia. Selanjutnya ada muntaber. Muntaber sendiri adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit lain seperti jamur, protozoa, dan cacing. Selain karena itu, muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri yang biasanya merupakan penyebab dari muntaber sendiri adalah bakteri E. coli.
Kondisi lingkungan, terutama sanitasi air yang tidak bersih merupakan salah satu faktor besar dalam penyebaran penyakit ini. Dan yang terakhir adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi pernafasan akut adalah infeksi yang mengenai saluran pernafasan dan dapat mengganggu fungsi pernafasan normal. ISPA sendiri dapat mempengaruhi saluran pernafasan atas mulai dari hidung hingga bagian atas pita suara, atau pada saluran pernafasan bawah mulai dari pita suara hingga paru-paru. Anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh yang lebih dan orang yang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh lebih berisiko untuk terkena ISPA. Apa saja sih gejala-gejala ISPA itu? Gejala-gejala ISPA sendiri seperti hidung tersumbat, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, bunyi nafas yang tidak normal, sakit dada, penurunan nafsu makan, pegal-pegal, dan kelelahan. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.